Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan kekal, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat dan cinta-Mu. Engkau boleh memperkenankan kami menimba rahmat-Mu hingga saat ini. Sekarang kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah mata pikiran hati kami, agar kami mampu mendengar dan meresapi dengan baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapa juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil diceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap. Yesus memasukkan jari ke dalam telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian menengadah ke langit, lalu menarik napas dan berkata, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan terlepaslah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Dengan menyembuhkan telinga orang itu, Yesus menyatakan secara tidak langsung bahwa ia menyembuhkan dan mengangkat kemampuan pendengaran manusia untuk sanggup mendengarkan sabda Allah. Juga menyembuhkan lidah orang gagap itu, ia mau menyatakan supaya manusia mampu mewartakan sabda Tuhan yang telah didengar. Maka dari itu, bukan hanya ia menyembuhkan, tetapi juga ia diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, makna dari kisah penyembuhan tersebut untuk kita ada 2 poin. Poin yang pertama, pendengaran kita perlu dipertajam untuk mendengarkan sabda Tuhan. Namun bukan hanya telinga kita saja yang dibuka, tetapi juga hati kita, agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita resapi dalam hati. Poin yang kedua, lidah kita harus terlepas dari pengikatnya agar kita mampu berkata-kata dengan baik. Maksudnya agar kita siap untuk mewartakan karya dan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah kita dengar, kita
kita resapi dalam hati, dan kita wartakan dalam keseharian hidup kita. Semoga Yesus yang menyembuhkan orang tuli dan orang gagap juga menyembuhkan telinga dan lidah kita, sehingga kita mampu menangkap sabdanya dan mewartakannya dalam keseharian hidup kita. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih,